Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eka Kumalasari, NPM 18-3018, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang biodiesel versi saya. Biodiesel adalah minyak yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang dicampur dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Adapun penghasil biodiesel, yaitu bisa dari tanaman ataupun bisa dari hewan. Di sini saya memilih salah satu dari tanaman. Tanamannya adalah dari tanaman jarak pagar. Tanaman jarak pagar adalah tumbuhan semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tanaman jarak pagar biasanya sering digunakan sebagai obat luka di daerah Jawa Tengah. Ada beberapa macam tanaman jarak pagar, yaitu jarak bali, jarak ulung, dan jarak epyar. Sama-sama tanaman jarak, tapi dari 3 macam tanaman jarak tersebut memiliki perbedaan dari buah, batang, dan bunganya. Tanaman jarak pagar bisa tumbuh pada tanah yang kurang subur, asalkan drainase tanahnya sangat baik. Drainase itu pengelolaan air keluar. Yang kedua, tidak tergenang. Yang ketiga, pH tanahnya antara 5 sampai 6,5. Jarak tanamnya 2 kali 3 meter, luasan per hektar kurang lebih 1660 pohon. 2 kali 2 meter, luasan per hektar 2500. 1,5 kali 2 meter, luasan per hektar 3330 pohon. Untuk daerah miring sebaiknya dibuat sistem kontur dengan jarak dalam barisan 1,5 meter. Lubang tanam dibuat dengan jarak panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan kedalamannya 40 cm. Untuk menghasilkan tanaman jarak yang baik, perlu benih yang cukup baik. Benih dapat diambil dari pohon jarak yang sudah matang atau sudah masak, biasanya berwarna hitam. Alangkah baiknya penanaman dilakukan 1 polybag 1 benih. Pembibitan dilakukan selama 2-3 bulan. Dan tanaman jarak bisa dipindah tanamkan dengan umur 2-3 bulan. Pembibitan meliputi penyiraman, penyiangan, dan seleksi. Adapun pemangkasan dilakukan ketika tinggi tanamannya sudah 20 cm. Pada umur 2-3 bulan bisa dipindah tanamkan. Pada umur 3-4 bulan mulai tumbuh bunga atau berbunga. Pada bulan 4-5 mulai tumbuh buah jarak pagar. Pada bulan 5-6 bisa dipanen. Produktivitas tanaman jarak antara 3,5 sampai 4,5 kg per pohon. Tanaman jarak yang sudah dipanen bisa dilepaskan dari kulit buah dan biji jaraknya. Setelah itu lakukan pengepresan. Didapat minyak jarak pagar mentah. Kemudian minyak jarak pagar dilakukan pemurnian melalui proses eksterifikasi dan transesterifikasi dengan suhu 60-75 derajat per jamnya. Barulah menghasilkan biodiesel untuk bahan bakar kendaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bioetanol menurut versi saya. Bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbarui yang dapat diproduksi dari tumbuhan. Di sini saya memilih salah satu tumbuhan, yaitu tanaman bintaro. Tanaman bintaro merupakan salah satu jenis pohon
yang dapat tumbuh mencapai ketinggian 10-20 meter. Batang bintaro adalah batang berkayu dengan bentuk bulat dan tegak. Terdapat bintik-bintik berwarna hitam pada tanaman bintaro yang menjadi ciri khasnya. Daun bintaro merupakan kelompok daun tunggal yang berbentuk lonjong. Sistem pertulangan daun menyirip dengan ujung dan pangkal yang meruncing. Tekstur permukaan daun terasa licin, berwarna hijau dan tepinya rata. Panjang daunnya sekitar 15-20 cm dan lebarnya antara 3-5 cm. Daun bintaro mengandung flavonoid, steroid, dan saponin. Daun yang muda bisa dibuat menjadi sayur sebagai obat pencahar karena mengandung 17 nerifolin yang dapat melawan sel kanker payudara dan ovarium sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, biji bintaro beracun karena mengandung likosida atau alkaloid, steroid, triterpenoid, dan saponin yang dapat menghambat serangan serangga. Minyak bintaro yang didapat dari biji kadarnya cukup banyak, yaitu 54,33%, dan berpotensi sebagai bahan baku biodiesel melalui proses hidrolisis, ekstraksi, dan destilasi, atau kandungan minyak CPO dari biji bintaro di tempat yang berbeda. Dalam proses pengepresan membutuhkan 25 kg biji bintaro basah. Ketika biji bintaro direndam, maka rendaman minyak akan semakin tinggi dan semakin meningkat bila ekstraksi dilakukan dengan pelarut N-heksana yang mampu mencapai kurang lebih 50% dari berat biji kering. Sedangkan untuk menjadi biodiesel pengganti solar, minyak CCO harus diubah menjadi senyawa metil ester melalui tahapan proses eksterifikasi dan transesterifikasi dengan metanol. Selain bisa digunakan atau dibuat sebagai bahan pengganti minyak tanah atau biodiesel, buah bintaro juga bisa dibuat bioetanol. Hal ini dikarenakan buah bintaro memiliki 36,945 selulosa. Pengolahan buah bintaro menjadi bioetanol dilakukan melalui proses hidrolisis untuk memecah selulosa menjadi glukosa yang merupakan bahan baku fermentasi bioetanol. Seperti biasanya, proses fermentasi bisa menggunakan ragi roti atau fermipan dengan pengadukan sebesar 150 rpm pada suhu 33 derajat Celcius selama 72 jam. Dari glukosa tersebut dihadirkan sumber energi utama dari mikroorganisme fermentasi sehingga dihasilkan bioetanol. Kemarin saya juga sempat wawancara ke Puskesmas Jaten 1 yang beralamat di Desa Balong. Di situ saya mewawancarai salah satu pegawai puskesmas yang bernama Mbak Dewi. Saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang bioetanol, seperti apa yang diketahui tentang bioetanol, tanaman apa saja yang bisa dibuat untuk bioetanol, kadar alkohol dalam bioetanol, dan lain sebagainya. Di situ saya bertanya kepada Mbak Dewi dan Mbak Dewi menjawab pertanyaan saya sebisanya, dan saya sangat berterima kasih karena Mbak Dewi bisa menjawab. Tetapi ada beberapa yang bisa memicu untuk perkembangan EBT di tahun 2050. Saran saya sebagai mahasiswa, lebih baik EBT kedepannya untuk
tetap mengutamakan tanaman yang bisa menghasilkan biodiesel ataupun bioetanol. Memang zaman sekarang itu lebih memilih hal-hal yang praktis. Akan tetapi, jika ada yang murah, kenapa tidak? Biodiesel dan bioetanol harganya lebih rendah daripada harga BBM zaman sekarang. Terutama bagi kita mahasiswa pertanian harus bisa memberikan saran kepada masyarakat bagaimana cara membudidayakan tanaman yang bisa menghasilkan biodiesel ataupun bioetanol, yang mana biodiesel dan bioetanol lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak lainnya. Setelah itu, kita juga harus pandai dalam memilah dan meminit agar tanaman tidak cepat punah dan penggunaan bioetanol atau biodiesel tetap digunakan secara baik dan tidak menjadikan suatu pemborosan. Nanti kalau ada pemborosan dalam penggunaan biodiesel ataupun bioetanol, nanti tanamannya jika tidak dibudidayakan juga akan terus-menerus berkurang. Harapan saya untuk EBT di tahun 2050 semoga semakin membaik, semoga banyak yang menggunakan biodiesel dan bioetanol, dan semoga semakin banyak yang membudidayakan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan biodiesel dan bioetanol. Semoga masyarakat bisa dan mau mengembangkan dan membudidayakan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan biodiesel dan bioetanol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan menurut versi saya yang saya dapat selama daring atau kuliah online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.